Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kabarnya sehat selalu ya. Oh ya, sebelumnya aku mau minta maaf ya kalau videonya gerak-gerak atau kayak gempa. Soalnya aku tuh beres-beres di dapur ditemenin sama Arsi nih Mams. Tumben banget nih dia pagi-pagi udah bangun. Jadinya ngikutin aku deh ke dapur. Seperti biasa ya, sibuknya ibu rumah tangga itu pasti di pagi hari. Apalagi kalau teman-teman punya anak sekolah yang bakal nasi, sarapan, suaminya juga bakal nasi, pasti dari subuh udah pak-pikpuk aja di dapur ya. Nah sama nih Mams, pagi-pagi juga aku nguplek di dapur. Jadi beres sholat subuh, aku mau beres-beres dulu bagian dapur. Sebelum cuci piring, ini aku beresin dulu mangkok yang ada di rak piring supaya rak piringnya tuh kosong lagi ya, biar nanti pas aku cuci piring tuh nggak kena basah lagi. Lanjut lagi, ini aku mau cuci piring dulu sebelum nanti masak. Soalnya kalau masak biasanya kan suka makin banyak ya cucian piringnya. Jadi aku mau kosongin dulu aja wastafelnya. Sebenarnya semalam itu pas sebelum sholat maghrib, aku tuh udah beresin cucian piring. Pokoknya wastafel tuh udah kosong. Tapi namanya juga wastafel ya Mams, pasti nggak pernah lama kosongnya. Menjadi pelaku gaya hidup minimalis menjadi sebuah perjalanan yang panjang ya Mams. Setiap prosesnya adalah sebuah pembelajaran. Tidak ada batasan waktu dan standar tertentu sampai akhirnya seseorang benar-benar dilabeli seorang pelaku gaya hidup minimalis. Karena minimalis itu bukan tujuan akhir, tapi merupakan sebuah proses perjalanan dan proses kehidupan yang sangat personal. Siapapun bisa kok dengan mudah memilih dan menerapkan gaya hidup minimalis ini dengan tujuan dan maksud yang tentunya pasti berbeda-beda ya Mams. Ada orang yang mau menjalani gaya hidup minimalis karena ingin hidupnya lebih bermakna atau lebih hemat dan bisa lebih bersyukur lagi. Tapi ada juga mereka yang menerapkan gaya hidup minimalis karena udah lelah dengan kesemerawutan hidupnya. Misalnya rumah yang terus berantakan, terlalu banyak barang di rumahnya. Atau ada juga mereka yang menjalani hidup minimalis karena hanya mengikuti trennya aja. Mereka hanya ikut-ikutan aja tanpa tahu apa makna sebenarnya dari hidup minimalis. Sehingga ini jadi mempengaruhi prosesnya dalam menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis. Mereka yang cuman ikut-ikutan aja pasti akan mudah ngerasa lelah ya, dan bisa aja berhenti di tengah jalan karena mereka merasa gaya hidup minimalis itu sangat sulit untuk dijalani. Karena mereka hanya ikut-ikutan aja, jadi mereka tidak benar-benar mempelajari konsep dari gaya hidup minimalis. Mereka hanya ingin sekedar terlihat sama dengan orang-orang yang menjalani gaya hidup minimalis, selalu ingin melihat hasilnya dengan instan dan terburu-buru mengganti semua dengan sesuatu yang serba minimalis. Padahal gaya hidup minimalis bukan hanya sekedar tampilan luar aja ya, tapi juga tentang pola pikir dan juga mindsetnya. Jadi wajar banget kalau mereka yang cuman ikut-ikutan tren aja akan mudah goyah, bahkan berhenti di tengah jalan karena mereka tidak menjalaninya dengan sepenuh hati. Nah, ini adalah kegiatan aku selanjutnya. Ini tuh aku mau bikin chicken katsu. Ini aku pakai ayam fillet dada setengah kilo ya. Sebelumnya ayam fillet ini udah aku marinasi dulu pakai bawang putih, terus roiko, garam, sama lada bubuk. Terus ini baru deh aku baluri pakai tepung serbaguna. Aku celupin juga ke telur kocok. Terus yang terakhir aku taburi pakai tepung panir. Bikin chicken katsu tuh emang lumayan ribet ya Mam, soalnya kan kita harus ngebumbuin satu persatu ayamnya. Tapi enaknya kalau bikin chicken katsu ini tuh kan bisa disimpan di freezer ya Mams, jadi kayak frozen food. Jadi kalau nanti mau makan itu kita tinggal goreng aja. Dan dari setengah kilo ayam dada fillet ini tuh jadinya banyak banget Mams. Alhamdulillah nih bisa buat stok menu makan hari ini sampai beberapa hari ke depan.
Langsung aja ini mau aku goreng chicken katsunya buat sarapan aku, Pak Suami, sama Arsi. Sebenarnya ini pertama kalinya Arsi tuh makan chicken katsu. Soalnya kalau aku bikinin menu dari ayam, misalnya ayam goreng atau sop ayam, itu bagian ayamnya suka dilepeh. Nah, mudah-mudahan aja ini pas aku suapin chicken katsu Arsinya doyan, jadi aku nggak usah masak lagi. Gimana nih Mams, kira-kira di rumah lagi pada masak apa? Boleh sharing di kolom komentar ya. Kadang tuh kita suka bingung sendiri ya Mams, kalau di rumah masih ada anak balita, toddler, pokoknya anak yang masih pilih-pilih makan, gak mau sayuran, gak mau yang pedes. Jadi kita tuh harus masaknya dipisah atau enggak masaknya tuh 2 menu. Kayak aku sekarang juga gitu nih. Jadi kalau pagi-pagi itu aku pasti masakin dulu buat Arsi, misalnya nasi goreng, pokoknya menu buat dia aja ya 3 kali makan. Terus lanjut lagi aku masak buat menu aku sama Pak Suami. Lanjut lagi, ini aku mau cuci dulu ati ampela. Jadi tadi pagi-pagi itu aku nitip ke Pak Suami buat beli ati ampela ke pasar. Sepasangnya itu ati ampela harganya 1.800. Rencananya ini mau aku bikin semur ati ampela ya, tapi nanti aja nunggu katsunya habis dulu. Oke, aku lanjut lagi ke pembahasannya ya. Seseorang yang mau menjalani gaya hidup minimalis itu harus punya mental dan prinsip yang kuat Mams. Kenapa? Karena mereka harus mau belajar dan mau merubah cara pandang dan kebiasaan hidup, terus beradaptasi dengan setiap konsep gaya hidup minimalis. Tapi mungkin kita pernah berpikir ya, kenapa sih ketika kita mau menjalani gaya hidup minimalis, kita harus punya mental yang kuat dan tahan banting? Karena menjalani gaya hidup yang baru bukanlah perkara yang mudah ya Mams. Apalagi konsep gaya hidup minimalis itu bertolak belakang atau berbanding terbalik dengan gaya hidup kita yang dulu. Misalnya nih, dulu kita hidup selalu impulsif buying dan selalu terjebak dalam gaya hidup boros atau konsumerisme. Kemudian tertarik untuk belajar menerapkan hidup minimalis. Nah, ini nih pasti dibutuhkan tekad dan niat yang kuat ya untuk merubah kebiasaan hidup. Kita juga perlu membiasakan pro dan kontra dari lingkungan terdekat, seperti keluarga misalnya. Jadi, tugas kita sekarang adalah menikmati setiap prosesnya dan hadapi setiap tantangannya. Percayalah bahwa kita juga mampu kok dan bisa menjalani gaya hidup minimalis. Semangat terus ya, pejuang gaya hidup minimalis. Setelah selesai mandiin Arsi, aku juga lanjut nyuapin sambil aku ikut makan juga. Nah, lanjut lagi nih, aku mau ngeberesin tempat tidur. Tadi juga udah aku vakum kasurnya karena lumayan lama nggak aku vakum. Beginilah Mams kondisi kamar tidur aku. Memang nggak terlalu berantakan ya, karena malam-malam itu selimut jarang banget dipakai. Karena malam-malam tuh di sini kayak ngekep gitu Mams bahasa Sundanya. Jadi kayak gerah, padahal kalau siang-siang atau sore itu anginnya gede banget. Oh ya, kira-kira teman-teman yang lagi pantengin video aku lagi pada ngapain nih? Kalau aku sih biasanya nonton channel YouTube itu sambil tiduran atau sambil makan, atau biasanya sih curi-curi waktu pas anak aku lagi sibuk main sendiri. Ya, walaupun nontonnya jadi nggak fokus karena kalau Arsi ngelihat bundanya main HP, sekarang tuh suka langsung protes Mams. Soalnya kan Arsi tuh sekarang umurnya udah 2 tahun ya, jadi udah pinter banget nih buat protes, nolak, bahkan udah punya kemauan sendiri juga. Ya mau gimana lagi ya Mams, kita sebagai ibu rumah tangga yang seharian aja di rumah, apalagi kayak aku cuman berduaan aja nih di rumah kalau Pak Suami berangkat kerja. Jadi aku harus punya waktu untuk me time supaya pikiran aku itu bisa lebih jernih, gak uring-uringan sendiri, dan bisa lebih sabar juga untuk menghadapi tingkah laku Arsi yang semakin Masya Allah deh setiap harinya.
Tapi aku tuh salut banget sih sama ibu-ibu yang di rumahnya itu ada anak toddler dan punya bayi juga. Aku juga belum kebayang nih Mams kalau Arsy tuh punya adik lagi. Gak kebayang gimana riwehnya gitu ya. Satu aja buat aku tuh udah riweh banget dan lumayan bikin encok juga nih. Tapi aku sama Pak suami udah punya rencana untuk punya anak lagi itu nanti setelah Arsy itu umur 5 tahun. Jadi ada jaraknya supaya kasih sayang buat Arsy itu full gitu ya. Terus biar aku juga lebih siap fisik dan juga mental.